Halo, 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 halo. So, di video kali ini aku akan seperti biasa share tentang pengalaman aku. Masih berkaitan dengan video-video sebelumnya masih tentang sharing kehamilan, menyusui gitu kan. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share juga. Makasih banyak, aku nggak nyangka banget di beberapa video aku ada beberapa komen, terus sampai nge-DM juga. Pokoknya makasih banyak ya yang udah sharing, dan jadinya nambah silaturahmi juga gitu kan, nambah teman baru juga gitu. Nah, di video kali ini juga nggak jauh-jauh dari video-video sebelumnya, dan sekarang video ini mix ya, ada kehamilan juga dan ada menyusui juga. Jadi kalau di sebelumnya tuh aku fokus di cerita melahirkannya kayak gimana, cerita kehamilannya seperti apa. Nah, di sini aku akan bercerita bagaimana sih share pengalaman aku dimana aku itu hamil pada saat menyusui gitu. Oke? Oh ya, aku juga mohon maaf kalau agak gelap karena ini aku ambil sudah mau maghrib ya, jadi dipakai manfaatkan cahaya senja gitu, cile. Oh ya, dan juga aku mau mengingatkan lagi bahwa I'm not the expert ya, aku bukan ahli di bidang ini, aku itu hanya share pengalaman aja, karena ya mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi gitu kan buat kalian-kalian. Dan keputusan yang aku ambil dalam ceritaku itu adalah pure kesimpulan aku dan keluarga yang kami ambil dari beberapa referensi yang kami dapat juga gitu. Jadi di sini aku akan share pengalaman aku berdasarkan referensi yang aku dapatkan. Tentunya referensi lain banyak tersedia ya, dan kalian juga bisa berpikir, bisa mengambil referensi apa aja yang kalian percayai dan akhirnya kalian ambil untuk jadi kesimpulan atau keputusan. Nah, kalau aku waktu itu kan pas aku tahu hamil yang kedua itu, aku dan keluarga itu kan konsul ke 3 dokter ya. Di video sebelumnya aku jelaskan, tapi di video itu memang hanya berfokus ke kondisi jahitannya seperti apa. Nah, di sini akan fokus ke tentang menyusuinya. Jadi di ketiga dokter itu kan ada dokter yang agak nakut-nakutin itu, terus ada dokter Irna yang aku jadinya rutin konsul ke sana, dan juga dokter yang favorit yang antriannya panjang banget itu, yang sangat pronormal itu. Nah, dari yang dokter yang nakut-nakutin ini, yang agak galak ini, tentang menyusui juga beliau itu agak ya udah stop menyusui dari sekarang gitu. Jadi udah nakut-nakutin tentang jahitannya, terus tentang menyusuinya juga beliau tuh nggak meneruskan ASI gitu. Terus dokter Irna itu bilang bahwa masih bisa menyusui anak pertama sampai usia kandungan 4 bulan, karena kalau udah 4 bulan ke atas itu beresiko tinggi untuk adanya kontraksi gitu, dan itu dikhawatirkannya berbahaya untuk janinnya. Terus yang ketiga, dokter yang favorit yang antriannya panjang itu bilang bahwa selama tidak ada kontraksi itu boleh menyusui. Terus beliau juga nanya, terus kalau sekarang produksi ASI-nya gimana? Nah, apakah berkurang? Terus anaknya rewel nggak ketika diberi ASI, katanya gitu. Dan memang aku akui waktu itu memang pas sebelum test pack itu hasil pumping aku tuh jadi berkurang gitu. Dan aku bilang seperti itu, oh ya udah, selama misalkan ASI-nya cukup nih, ya udah lanjutin aja ASI-nya. Tapi seandainya kehamilan ini mempengaruhi produksi ASI jadi turun banget, ya udah bantu aja sama sufor, katanya gitu. Nah, terus kalau dari mitos orang tua kan banyak yang bilang ya kalau lagi hamil itu stop menyusui karena katanya ASINya tuh mengandung darah dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya keputusan yang kami ambil ya, yang aku dan keluarga ambil itu ya dari beberapa referensi yang kami pelajari. Jadi kami ambil kesimpulan bahwa menyusui saat hamil itu memang agak dikhawatirkannya menimbulkan kontraksi gitu. Jadi selama tidak ada kontraksi ya lanjutin aja, tapi seandainya muncul kontraksi ya udah di stop gitu. Kami juga nggak memaksakan. Terus kami juga ambil referensi dari dokter Irna yang boleh dilanjutin sampai usia 4 bulan. Jadi mungkin ya kami tunggu dulu sih, karena waktu itu udah usia kehamilan 2-3 bulan kami masih lanjutin menyusui kakak Jidan. Tapi pas udah masuk usia kandungan 3 bulan tuh udah mulai nih nyari referensi sufor gitu. Terus aku juga udah nggak idealis yang harus ASI banget gitu sih, karena kan harus memikirkan dede janin juga ya gitu. Nah, tapi pas udah mau usia 4 bulan emang kita mulai mencoba
kasih Jidan beberapa support ya, kita cobalah beberapa support dari beberapa referensi. Jidan tuh sukanya yang mana gitu. Ada 2 sih support yang sempat dicoba ke Zidan dan akhirnya Zidan tuh cocok sama salah satu support. Tapi ketika udah dikasih support, karena aku produksinya walaupun berkurang tapi masih ada gitu ya, jadi akhirnya keputusan yang kami ambil tetap menyusui langsung, pumping juga masih, tapi karena aku sempat cobain pumping dan pakai listrik itu agak kerasa sedikit di rahim, jadi aku nggak melanjutkan. Akhirnya pumping tetap tapi pakai manual, tuas manual gitu kan. Terus juga nggak ditarget harus dapat berapa mili gitu, jadi ya udah sedapatnya aja gitu, walaupun hanya sedikit banget nggak apa-apa gitu, tetap pumping, tetap nyetok. Terus karena juga nggak ditarget ya, ketika di rumah stoknya habis ya udah kasih Jidan support gitu. Begitupun ketika aku bertemu langsung Zidan, ketika misalkan Zidan udah disusuin tapi dia terlihat masih rewel, terus ASI juga terasanya iya kurang mencukupi, ya udah dibantu dilanjutin oleh support gitu. Akhirnya itu yang aku lakukan ke Zidan, dari Zidan usia 4 bulan sampai aku melahirkan, dan alhamdulillah itu aman. Dan aku juga sempat khawatir nih kalau lahiran nanti gimana nih, apakah ASINya akan bertambah atau gimana, dan alhamdulillah setelah melahirkan itu ASINya deras lagi seperti pas pertama aku melahirkan kakak Jidan. Jadi kesimpulannya, kalau kalian khawatir, kalau kalian berpengalaman seperti aku ini yang ketika menyusui tiba-tiba hamil, tidak disengaja, terus masih tetap mau menyusui bayi, insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi juga harus diperhatikan bagaimana ada kontraksi dengan rahimnya, terus juga diperhatikan juga produksi ASINya gitu kan. Jangan memaksakan, jangan dikejar target, yang penting tiga-tiganya sehat ya, si ibu, kakaknya dan adiknya itu sehat gitu ya. Harus berusaha adil dan memikirkan semuanya gitu. Dan juga komen ya, atau reaksi yang aku terima, karena memang banyak yang nanya juga ya, ketika aku hamil yang kedua itu banyak yang nanya, kan anak pertamanya masih bayi juga ya, masih nyusuin juga ya, gimana gitu. Terus banyak juga yang komen, ya udah nggak usah dipaksain ASI, udah aja full support gitu toh. Kalau anak pertama mah yang udah lahir itu kan bisa dapat asupan dari mana aja gitu. Tapi kalau dede jadiin kan satu-satunya dari ibu hamil, jadi harus diperhatikan nutrisi dari ibu hamilnya banget gitu. Kalau harus berhenti nyusuin ya udah berhenti aja gitu. Dan akhirnya ya aku tetap sih pada keputusan aku itu, cuman ya paling diperhatikannya asupan nutrisinya jadi lebih ditambah aja gitu, karena kan harus menyusui juga, terus juga harus jaga nutrisi juga buat dede utun kayak gitu. Oke, sekian video dari aku. Maafkan ini udah gelap banget, udah mau maghrib. Makasih banyak udah menyimak sampai di sini ya. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Dadah.